Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Pridayanti dengan NIM 2024 0502 0188. Saya dari jurusan S1 Teknik Industri. Saya akan melakukan presentasi dengan pemenuhan tugas dari mata kuliah simulasi sistem. Nah, untuk materi yang dibahas yaitu analisa output simulasi. Outline yang akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi, karakteristik, statistik deskriptif, konsep, peran random number, initial seed value, estimasi kinerja sistem, estimasi poin, periode simulasi, dan pastinya ada kesimpulan. Untuk analisa output simulasi yaitu merupakan tahap penting dalam studi simulasi yang bertujuan untuk menafsir dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari model simulasi. Nah, pastinya digunakan untuk kita mengambil keputusan. Nah, statistik deskriptif ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menggambarkan karakteristik data hasil simulasi itu berupa populasi, sampel, dan ukuran sampel. Yang kedua yaitu bersifat sangat tidak terbatas, yaitu besar gitu. Nah, analisis ini harus dilakukan itu adanya pengambilan sampel. Konsep replikasi dalam simulasi yaitu dilakukan dalam satu kali pelaksanaan simulasi yaitu sebagai satu replikasi percobaan dan menghasilkan satu sampel data. Untuk peran random number generator ini yaitu merupakan komponen utama dalam simulasi stokastik dan akan menghasilkan suatu deretan bilangan acak dengan pola tertentu berdasarkan periode dan nilai awalnya. Untuk initial seed value-nya itu misal kita akan menjalankan simulasi sistem, kita memasukkan, ya kan? Kalau seed yang kita masukkan itu sama, itu yang akan dihasilkan juga sama atau identik. Sebaliknya, jika simulasi sistem yang kita angkanya yang kita masukkan berbeda, maka yang akan dihasilkan juga berbeda juga. Estimasi kinerja sistem itu ada 2. Yang pertama adalah estimasi titik dan interval. Untuk estimasi titik ini yaitu diperkirakan dalam bentuk satu nilai tunggal dari parameter yang ingin kita ketahui. Contohnya yaitu rata-rata sampel sebagai estimasi rata-rata populasi dan standar deviasi sampel sebagai estimasi standar deviasi populasi. Untuk estimasi interval sendiri yaitu menyatakan rentang nilai di mana parameter populasi yang sebenarnya itu diperkirakan berada dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu contohnya pada titik tengah berupa rata-rata sampel dan memiliki jarak batas bawah dan atas. Untuk penentuan jumlah replikasi ini itu berdasarkan ukuran sampel. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat keakuratan hasil simulasi. Nah, semakin besar jumlah replikasi, maka interval kepercayaan yang dihasilkan akan semakin sempit. Simulasi terminasi dan non-terminasi itu apa sih? Kalau terminasi itu difokuskan pada periode sistem dalam suatu periode waktu tertentu. Kalau non-terminasinya itu berdasarkan jangka panjang. Untuk periode warm up pada simulasi non-terminasi ini berdasarkan kondisi state atau state. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu analisis output simulasi bertujuan untuk menghasilkan estimasi kinerja sistem yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik melalui penggunaan replikasi yang independen, penggunaan seed yang tepat, serta penerapan estimasi titik dan interval. Hasil simulasi dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam analisis sistem. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan memenuhi pemenuhan tugas mata kuliah simulasi sistem. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.